kita mulai untuk materi yang tentang matriks. Layar kakak terlihat? Kelihatan, Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya untuk yang matriks. Ini. Nah, diketahui soalnya di sini ada matriks ukurannya berapa? Barisnya ada 2, kolomnya ada 2, jadi matriksnya ukurannya 2 kali 2. Sebelum kita menjumlahkan atau mengurangkan, kita lihat dulu apakah ukuran matriksnya sama. Karena kita ingat 2 matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan kalau ukurannya sama. Kita lihat dulu nih bagian yang pertama. Yang pertama ini ukurannya 2 kali 2. Nih matriks yang kedua ukurannya 2 kali 2 juga ya, 2 kali 2. Yang ketiga ini matriksnya ukurannya 2 kali 2. Oke, di sini sudah sama. Sekarang tinggal kita melakukan operasi hitungnya. Nah, kita tuliskan di sini ada matriks baris pertama kolom pertama isinya 2A, elemen selanjutnya 4A plus 8, lalu 2A kuadrat, lalu 12A dikurangi 4 dikurangi B, lalu 1, lalu selanjutnya 3 dikurangi AB, selanjutnya 2A. Itu harus sama dengan matriks 1, 15, 7, 20 ya. Nah, di sini kita ingat kembali kalau kita ingin menjumlahkan atau mengurangkan 2 matriks, maka elemen yang seletak yang kita jumlahkan atau kita kurangkan. Sekarang kita lihat. Elemen nih, baris pertama kolom pertama dijumlahkan, di sini pengurangan ya, dikurangkan dengan elemen baris pertama kolom pertama. Jadi di sini angkutannya elemennya 2A dikurangi, kasih kurung biar tidak salah ya, 4 dikurangi B. Karena biasanya kalau tidak dikurung ini kita suka salah tandanya. Nanti kalau sudah salah tandanya akan salah juga hasil untuk penjumlahan atau pengurangannya. Lalu elemen baris pertama kolom kedua ada 4A ditambah 8 ini dikurangi 1. Selanjutnya ada 2A kuadrat dikurangi, kita kurung 3 minus AB. Nah, lalu ada 12A dikurangi 2A. Itu sama dengan 1, 15, 7, 20. Nih, sekarang yang bisa kita operasikan, maksudnya yang bisa kita jumlahkan atau kurangkan, kita jumlahkan atau kurangkan. Yang atas nih, 2A minus 4, minus dikali minus jadi plus ya, plus B. Ini sudah nggak bisa diapa-apakan lagi, sudah paling sederhana. Selanjutnya, 2A kuadrat dikurangi B, lalu ini minus dikali minus, jadi ditambah AB. Selanjutnya 4A plus 8 dikurangi 1, jadi plus 7. Yang bawah nih 12A dikurangi 2A, jadi 10A. Itu sama dengan 1, 15, 7, 20. Nah, dari sini kita punya persamaan nih, ada 4 persamaan. Yang pertama, ini bagian kolom pertama, baris pertama, 2A dikurangi 4 ditambah B, itu harus sama dengan 1. Yang kedua, 4A ditambah 7 harus sama dengan 15. Yang ketiga, 2A kuadrat dikurangi 3 ditambah AB, itu harus sama dengan 7. Dan yang terakhir, 10A itu harus sama dengan 20. Di sini dengan mudah kita bisa mencari nih nilai A sama B-nya. Di sini dari sini nih, dari baris pertama kolom kedua, 4A plus 7 sama dengan 15. Dari sini kita bisa dapat nilai A-nya. Dari baris kedua kolom kedua, 10A sama dengan 20. Dari sini kita juga bisa dapat nilai A-nya. Nah, kakak pilih yang bawah yang lebih gampang ya, lebih cepat. Kakak tuliskan. Nih, kakak tambah 1 layar lagi.
Nah, tadi kakak tulis nih, pada baris 2 kolom 2 diperoleh nih 10A itu harus sama dengan 20. Ini kakak kasih tanda deh. Nih, harus sama dengan ini. Lalu kasih warna biar terlihat 4A plus 7. Nanti hasilnya pasti sama. Mau pakai yang atas, mau pakai yang bawah. Lalu ini yang hijau harus sama dengan selanjutnya. Kalau kakak terlalu cepat, boleh langsung ditegur ya, kak, terlalu cepat. Ada yang belum paham, silahkan. Sampai sini sebelum kakak lanjutkan, paham? Halo, masih menyimak? Masih kak, masih. Ya, paham ya? Ya kak. Ya, kita lanjutkan. 10A itu harus sama dengan 20. Jadi kita peroleh A-nya 20 per 10 atau A-nya 2. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan B-nya. Nah, di sini kita boleh pilih persamaan yang atas, boleh yang bawah. Kalau kita lihat yang bawah ada kuadrat-kuadratnya, ada perkalian AB, sepertinya lebih besar angkanya, boleh pakai yang atas. Yang atas sepertinya lebih sederhana. Jadi 2A dikurangi 4 ditambah B sama dengan 1. Nih kakak tulis pada baris pertama, kolom pertama diperoleh. Nih, 2A dikurangi 4 ditambah B harus sama dengan 1. Kita cek ulang ya, barangkali kakak salah tulis. Ya, betul. Kita substitusi. Nih, substitusikan A-nya itu sama dengan tadi kita peroleh 2. Jadi 2 dikali 2 dikurangi 4 ditambah B sama dengan 1. 2 dikali 2, 4. Dikurangi 4 ditambah B sama dengan 1. Jadi ini kan 0. Jadi tinggal kita peroleh B-nya 1. Sampai sini paham? Ini kesimpulannya, jadi nilai B sama dengan 1. Paham ya? Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Kalau nggak ada, kakak lanjutkan ya untuk soalnya Dek Zahra yang nomor 2. Nah, ini masih tentang penjumlahan matriks. Penjumlahan atau pengurangan ya, intinya sama operasinya. Penjumlahan atau pengurangan. Di sini intinya apa? Ukurannya. Kita lihat ukuran matriksnya itu harus sama. Nah, kemarin ada yang menanyakan vektor dan matriks ya. Selain ukurannya, kalau vektor kan satu kolom saja atau satu baris saja. Selain itu, vektor lebih pendekatannya ke arah. Vektor itu memiliki arah. Kalau matriks kita lebih penjumlahan skalar seperti ini. Kalau vektor kita melakukan operasinya dengan melihat arah. Itu ya, kakak jawab yang pertanyaan kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan. Matriks A ukurannya berapa? Kita lihat. Ukurannya 2 kali 2. Matriks B ukurannya 2 kali 2 juga. Matriks C ukurannya 2 kali 2. Jadi ini bisa dilakukan operasi baik penjumlahan, pengurangan, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Di sini operasinya adalah matriks A, kakak tulis minus 1, D minus B sama 3. Dikurangi matriks B. Matriks B minus 4, 5, 3 minus B. Itu harus sama dengan matriks C. Matriks C apa? 3C, 1 minus A, minus 5C, 3A minus 1. Nah, yang ditanyakan apa? Tentukan nilai A. Ini nilai A ya. Sebelum kita menentukan persamaannya, menentukan nilai A-nya,
kita bisa lakukan operasi pengurangan dulu nih yang matriks A sama matriks B-nya. Nah, kita tuliskan di sini. Kita peroleh minus 1 minus 4 jadi plus 4. Di sini D minus 5. Yang bawah minus B minus 3. Selanjutnya 3 minus B jadi plus B. Ini paham untuk pengurangannya? Sama dengan 3C 1 dikurangi A minus 5C 3A minus 1. Nah, kita lanjutkan. Sampai sini paham? Kakak lanjutkan ya. Minus 1 plus 4 jadi 3. Selanjutnya D minus 5 tetap. D minus 5. Selanjutnya minus B minus 3. Selanjutnya 3 plus B itu sama dengan 3C 1 minus A 3C 1 minus A min 5C 3A minus 1 3A minus 1. Selanjutnya kita lihat di sini. Ini harus sama nilainya. Bentar, ini 3C min 1. Ya, oke. Jadi nah, di sini kita diminta mencari nilai A-nya. Kita lihat dari persamaan nih. Yang pertama, 3 ini harus sama dengan 3C. Nah, kita tulis dulu ya. 3 sama dengan 3C. Kita peroleh C-nya 3/3, C-nya 1. Selanjutnya, D minus 5 ini harus sama dengan 1 minus A. Nah, ini kalau kita mencari A dari sini, kita belum tahu karena nilai D-nya juga belum tahu. Jadi di sini kita harus milih-milih mencari persamaan yang mana. Selanjutnya minus B minus 3 itu sama dengan minus 5C. Nah, di sini C-nya kita kan sudah dapat. Kita bisa cari nih nilai B-nya. Kenapa kita harus cari nilai B-nya? Karena nanti kalau kita mencari nilai A, kita lihat persamaan yang terakhir. 3 ditambah B sama dengan 3A minus 1. Nah, kita mencari A-nya dari sini. Kalau kita tahu nilai B-nya, nanti kita akan dapat nilai A-nya. Jadi kita harus cari nilai B-nya dulu. Nah, nilai B-nya kita cari dari mana? Dari sini. Yang persamaan pada baris kedua kolom pertama. Yaitu minus B minus 3 harus sama dengan minus 5C. Jadi kita substitusikan C-nya 1, minus 3, minus B, minus 3, minus B, minus 3 sama dengan minus 5 dikali C-nya 1. Jadi minus B sama dengan minus 5, ini pindah ruas, ditambah 3. Jadi kita peroleh minus B sama dengan minus 2. B-nya sama dengan 2. Min 2 dibagi min 1 jadi 2. Kita dapat B-nya 2. Selanjutnya kita substitusikan persamaan selanjutnya. 3 ditambah B harus sama dengan 3A dikurangi 1. 3 ditambah B-nya berapa? B-nya 2. 3 plus 2 sama dengan 3A dikurangi 1. Di sini 5 sama min 1-nya pindah ruas jadi 5 plus 1 sama dengan 3A. 6 sama dengan 3A. A-nya 6/3 atau 2. Nah, kesimpulannya jadi nilai A sama dengan 2.
Terima kasih sudah menonton. Semoga materinya bermanfaat ya. Apabila ada materi-materi tertentu yang belum mengerti atau ada latihan-latihan soal yang ingin ditanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar atau DM ke IG kakak. Terima kasih.